Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Sekarang kita ketemu di sesi ketiga di perkuliahan hubungan masyarakat. Kali ini temanya itu di sesi ketiga yaitu hubungan masyarakat atau keberadaan humas dalam sebuah organisasi. Jadi dalam ringkasannya saya akan menyampaikan di sini. Jadi keberadaan humas dalam organisasi itu kita bisa sebut ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah state of being dan method of communication. Kalau state of being ini adalah humas telah terlembaga. Jadi dia punya divisi khusus kehumasan yang mengurus ya berbagai aktivitas atau job desk humas itu bagaimana. Jadi ada state of being yang tadi humas telah terlembagakan dalam bagian-bagian dalam struktur organisasi, dan yang kedua ada method of communication, di mana ini adalah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan peran humas dilakukan oleh siapa saja yang berada dalam organisasi. Bedanya itu, yang tadi state of being dia udah ada dalam struktur organisasi, kalau method of communication dia cuma punya tim-tim tapi dia belum ada dalam struktur organisasi tersebut gitu. Nah, humas dalam struktur organisasi ini dilihat dari besar kecilnya organisasi ya teman-teman ya. Jadi struktur humas dipengaruhi oleh besar dan kecilnya tersebut. Semakin besar suatu organisasi maka semakin besar juga publik. Terus juga problem-problem permasalahan dalam organisasi tersebut juga banyak. Jadi humas itu memerlukan SDM yang handal. Berbeda dengan organisasi yang masih kecil, mungkin publiknya juga masih sedikit, terus juga permasalahan atau aktivitas yang dilakukannya juga masih minim. Jadi memang masih diperlukan SDM yang handal, namun tidak sebanyak organisasi yang besar gitu ya teman-teman. Nah, sesudah itu kedudukan ideal sebuah humas itu diletakkan sejajar dengan fungsi-fungsi penting struktur organisasi lainnya seperti bagian marketing dan juga HRD. Karena ada beberapa orang ya yang bilang kalau humas itu orang-orang buangan. Nah, saya juga pernah punya kasus, saya ada di satu bagian humas ya, saya menjadi tim humas di salah satu instansi, dan mereka bilang kalau orang-orang humas itu nggak penting gitu. Jadi udah orang-orang buangan aja yang nggak punya kerjaan. Nah, itu adalah orang-orang yang nggak mengerti gitu seberapa penting humas, seberapa kompleksnya pekerjaan humas gitu kan. Apalagi nanti kita sudah dihadapi dengan manajemen krisis, ya Allah itu luar biasa banget gitu. Jadi humas itu penting ya, sepenting fungsi-fungsi penting organisasi seperti bagian marketing dan juga HRD, sepenting itu gitu humas gitu, menjadi jembatan dalam organisasi. Peranan humas dalam organisasi itu ada banyak ya, cuman ini dari materi yang sudah disampaikan itu humas adalah seorang expert prescriber, communication facilitator, problem solving process facilitator, media relation role and communication and liaison role gitu. Nanti dijelaskan di buku panduan, teman-teman bisa baca di materi tersebut. Fungsi humas, tugas humas, juga hubungan kerja humas dan bagian-bagian lain. Terus juga terakhir ada tahapan manajemen krisis yang tadi saya sebutkan. Ini nanti berkaitan dengan saat kita mendapati permasalahan-permasalahan dalam organisasi, ada krisisnya itu apakah masih fase yang awal atau sudah memerlukan respon dari humas, tindakan langsung gitu, atau memang krisisnya ini sudah tergolong krisis berat gitu. Nanti kita belajar perlahan. Sekali lagi saya sampaikan nanti di sini ada diskusi dan juga tugas ya, teman-teman bisa di sesi 3 isi lengkapi. Lalu juga saya berharap dari pengalaman sesi 1 dan sesi 2 jawaban teman-teman itu ada yang tidak lengkap menyertakan sumber referensi ya. Jadi saya harap teman-teman bisa sertakan sumber referensi dari paparan yang teman-teman atau pendapat yang teman-teman mahasiswa semua sampaikan di jawaban diskusi gitu, di jawaban tugas gitu ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya via email ya. Jadi jangan sungkan, semangat belajar. Sekian untuk pemaparan penjelasan sedikit secara general sesi 3 seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.